Maka minta adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil
Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa kami sapa dalam anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu ini, dan Bapa juga kiranya memberikan adik-adik kami hikmat bijaksana agar apa yang hamba-Mu ini terangkan, adik-adik dapat menerimanya dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ini doa dan permohonan kami Bapa, di dalam anak-Mu adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, adik-adik, pada minggu ini kita akan membuka Alkitab kita dari Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Keluaran 18 ayat 19 sampai dengan 27. Keluaran adalah perjanjian lama. Oke, kita baca secara bersama-sama. Kakak Monika akan baca ayat 19, Kakak Devi akan baca ayat selanjutnya. Di bawah judul perikop pengangkatan hakim-hakim, ayat ke-19. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kuhadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Ayat 20 yang terakhir. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan dan memberitahu kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ayat 21, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajar suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan kepada mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Ayat 23, jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mereka itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Ayat 25, dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka sebagai kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Amin. Oke adik-adik, untuk tema kita minggu ini adalah berdiri dan bermohon di hadapan Tuhan. Kakak ulangin sekali lagi. Tema kita pada minggu ini adalah berdiri dan bermohon di hadapan Tuhan. Nah, di dalam cerita ini yang tadi sudah kita baca, ada dua hal yang kakak ingin sampaikan. Yang pertama adalah di dalam nats ini adalah orang Israel itu belum mengerti akan firman Tuhan. Bangsa Israel itu tidak mengerti akan firman Tuhan karena pada saat itu belum ada hukum Taurat. Dan yang kedua yang kakak mau sampaikan adalah Musa adalah seorang hakim adik-adik. Nah, kakak tanya sekarang sama adik-adik, hakim itu apa ya adik-adik? Kak Devi tahu nggak hakim itu apa? Tahu dong. Apa itu Kak Devi hakim itu? Hakim itu kalau kakak lihat di televisi nih ya, hakim itu adalah seseorang yang memutuskan perkara adik-adik. Oh begitu. Iya. Kalau Kak Monik melihat hakim itu adalah seseorang yang berjubah warna hitam dan suka ketok-ketok meja 3 kali. Itu hakim bukan Kak? Hakim enggak ya? Iya. Jadi adik-adik kalau dalam nats ini hakim itu sama seperti yang Kak Devi jelaskan tadi. Hakim itu adalah seorang pemimpin. Jadi Musa adalah seorang pemimpin. Nah, adik-adik bagaimana sih sikap seorang pemimpin?
Yang pertama, sikap seorang pemimpin adalah dia harus takut akan Tuhan. Yang pertama, sikap pemimpin adalah takut akan Tuhan. Dan yang kedua, seorang pemimpin itu adalah seorang yang pandai, seorang yang cakap, seorang yang pintar. Itu adalah seorang pemimpin. Dan sifat yang ketiga, seorang pemimpin itu adalah seseorang yang dapat dipercaya. Nah, kakak tanya adik-adik, orang yang dapat dipercaya itu seperti apa? Apakah orang yang suka berbohong? Tidak. Orang yang suka dipercaya itu adalah orang yang jujur hatinya. Dan yang terakhir, sifat pemimpin itu adalah orang yang benar, yang tidak melakukan kejahatan. Oke, jadi ada 4 sikap seorang pemimpin. Yang pertama kakak ulangin, dia adalah takut akan Tuhan. Yang kedua adalah orang yang pandai. Yang ketiga adalah orang yang dipercaya. Dan yang terakhir dia melakukan kebenaran. Oke, adik-adik, Musa adalah seorang hakim dan juga dia seorang pemimpin. Begitu banyak sekali tugas yang ia harus kerjakan. Begitu sulit sekali tugas yang dia lakukan. Apakah dia mengeluh adik-adik? Tidak, dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut, melainkan dia meminta hikmat dari Tuhan. Dia meminta hikmat dari Tuhan agar apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, kakak tanya adik-adik sekarang, apakah adik-adik nih di masa pandemi ini kan banyak dikasih tugas dari sekolah, dari guru. Apakah adik-adik bersungut-sungut? Ayo bersungut-sungut ya adik-adik. Pastinya tidak boleh. Tidak boleh bersungut-sungut. Baik itu tugas dari sekolah, baik itu tugas dari orang tua, itu kita tetap tidak boleh bersungut-sungut. Tetap harus kita kerjakan dengan penuh sukacita. Dan yang paling penting adalah adik-adik tetap meminta hikmat dari Tuhan. Oke, adik-adik, sekarang kakak mau kasih tugas nih buat adik-adik. Tugas apa tuh kak? Ini dia. Nah, adik-adik pasti punya kan yang namanya buku tulis seperti ini. Nah, di dalam buku tulis kita lihat ada pertengahan di dalam buku tulis tersebut. Seperti ini. Nah, di dalam pertengahan buku tulis ini adik-adik kita bisa mensobeknya. Nah, kita sobek secari kertas, lalu kita akan menggambar sebuah tangan. Untuk apa kakak sebuah tangan? Coba deh kita gambar dulu ya adik-adik. Nah, adik-adik kita menggambar bentuk tangan kita seperti ini adik-adik ya. Jadi satu ya. Nah, di dalam gambar ini ada 5 jarinya ya adik-adik ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kakak minta adik-adik membuat pokok doa yang adik-adik ingin doakan di dalam minggu ini. Contohnya seperti kakak Moni punya. Ya, oke adik-adik, tadi kita sudah menggambar telapak tangan kita, di mana di dalam telapak tangan kita tuh ada 5 jari ya adik-adik. Nah, kakak minta adik-adik di dalam 5 jari tersebut kita mengisi pokok-pokok doa yang kita ingin doakan dalam minggu ini nih. Contoh seperti Kak Monik nih, kakak sudah menggambar telapak tangannya Kak Monik. Nah, sudah kelihatan Kak Devi untuk gambarnya? Sudah kak. Nah, di dalam telapak ini itu ada 5 pokok doa. Yang pertama kakak ingin berdoa untuk kesehatan. Yang kedua kakak meminta doa untuk hikmat bijaksana. Yang ketiga kakak meminta doa untuk keluarga. Yang keempat kakak juga berdoa untuk gereja dan adik-adik sekolah minggu. Serta yang terakhir kakak berdoa untuk dijauhkan dari yang namanya virus corona. Nah, ini adalah 5 pokok doa dari Kak Monik. Mau tahu nggak 5 pokok doa dari Kak Devi? Mau tahu nggak? Nah, nih kakak tadi habis menggambar nih. Nih kamu nih. Wow, ada 5 pokok doa juga ya kakak iya. ya. Dari yang pertama, kakak berdoa, kakak minta apa adik-adik? Kekuatan adik-adik. Dan yang kedua, kakak minta apa?
kepandaian. Ah, Dan yang ketiga, kakak berdoa untuk orang tua. Dan yang keempat, kakak minta berdoa apa? Untuk bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kakak minta apa? Kota Balikpapan supaya apa? Aman, nyaman, dan tentram, dan dijauhkan dari apa? Virus corona. ya, jadi adik-adik bisa menggambarkan telapak tangan dan memberikan 5 pokok doa di dalam telapak tangan tersebut. Nah, setelah adik sudah menggambarkan, boleh adik-adik warnain telapak tangan tersebut. Telapak tangan setelah diwarnain, adik-adik taruh di meja belajarnya. Sehingga setiap hari adik melihat, adik ingat untuk pokok doa tersebut mau didoakan. Contohnya nih, misalnya doa yang pertama, saya maunya pintar matematika, ditulis. Atau yang kedua, saya mau sepeda baru, boleh juga adik-adik, ditulis juga. Atau yang ketiga, saya mau masker baru misalnya, ditulis juga gitu. Jadi 5 pokok doa tersebut adik tuliskan di dalam telapak tangan tersebut. Nah, bisa juga adik-adik fotokan 5 pokok doa tersebut itu ke dalam WA grup masing-masing. Kakak pengen lihat gimana pokok doa adik-adik dalam 1 minggu ini. Ya adik-adik, sekian cerita firman Tuhan dari kita. Semoga cerita firman Tuhan ini dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan doa, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa kami sapa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup tak putus-putusnya ya Bapa. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu ya Bapa, hari lepas hari yang kami rasakan hingga pada saat ini, di mana Bapa kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Materaikan dalam hati dan pikiran kami Bapa, biarlah kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, kami orang lemah ini sering jatuh ke dalam dosa, kiranya Bapa ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Ini doa dan permohonan kami Bapa, dalam anak-Mu adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan, berikan yang terbaik ya adik-adik ya. Kita angkat satu pujian, Allah itu baik. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,